Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Nah, kita menyambung kembali ya. Menghormati guru sudah. Sekarang kita masuk kepada wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari menghormati ilmu, ta'zimul kitabi adalah menghormati kitab. Karena kitab merupakan salah satu alat kita belajar. Jadi kalau mau belajar, alat-alat yang kita butuhkan diantara itu pena, kertas ya, buku atau kitab. Itu alat yang paling sederhana. Walaupun zaman sekarang alat-alat belajar makin banyak. Ya, bisa pakai laptop, ya, bisa pakai HP. Walau bagaimanapun kita masih tetap membutuhkan kitab. Ya, masih tetap butuh pada kitab. Ada HP, ada tablet, ada laptop, tapi isinya juga scanan kitab. Nah, masih kitab juga namanya. Nah, tuh. Tapi secanggih apapun zamannya, ternyata membaca langsung dari kitab dibandingkan dengan membaca kitab yang ada di HP, yang ada di laptop atau di tablet, beda. Kitab langsung kita bisa langsung menandai, mindahkan halaman juga lebih cepat, dan resiko terkena sakit mata itu atau radiasi lebih berkurang. Itu diantara faedah kalau kita sekiranya menggunakan kitab secara langsung. Pakai HP bentar pedih mata tu, betul tak? Nah, maka seorang penuntut ilmu itu mesti memiliki kitab. Kalau tidak punya kitab, macam mana kita nak masuk pembagian yang ini? Ada punya kitab? Iya. Iya. Kitabnya lain ya. Ada kitab tapi tidak nyambung dengan kajian gitu. Itu ada kitab fotokopian pula. Tidak nyambung juga. Iya. Dah, baiklah. Nah, payambaghi li talibil ilmi an la ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Fayanbaghi li talibil ilmi, maka sebaiknya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu, an bahwa tidak ya'khudhal kitaba, mengambil oleh dia penuntut ilmu akan kitab, illa kecuali bitaharatin, dengan suci. Artinya ketika kita mengambil kitab, adab pertama kita, bentuk takzim kita, bentuk penghormatan kita kepada kitab, hendaknya kita mengambil kitab dengan keadaan suci. Kalau belum wuduk dulu. Kalau lagi junub, mandi dulu. Ya, itu bentuk penghormatan. Kenapa kita butuh begitu? Li'annal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Ya. Begitu juga suci itu juga bercahaya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu, kata Nabi. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang ia berkilau-kilau. Itulah bahasa kitanya dia. Berkilau-kilau, memancarkan cahaya min asaril wudu, dari karena bekas wudu. Ketika ilmu itu cahaya, kita berwudu, maka bertambahlah cahaya ilmu tadi. Kan ilmu kitab itu kan menghimpun informasi, mengumpulkan catatan-catatan tentang ilmu. Memang kitab itu bukan ilmu, kitab bukan ilmu, tapi di dalam kitab tersalin, tertulis ilmu. Ketika kita menghormati ilmu, maka kita juga mesti menghormati tempat ilmu itu tercatat, yaitu dalam kitab. Sehingga penuntut ilmu dianjurkan untuk
semestinya dia berwudu sebelum dia mengambil kitabnya. Wa hukiya an Asy-Syaikh Syamsil A'immati Al-Hulwani. Ini ada cerita lagi. Ya banyak cerita. Diceritakan tentang Syekh Syamsul A'immah Al-Hulwani rahimahullahu taala annahu qala, bahwasanya Syekh Al-Hulwani dia pernah berkata, innama niltu hadzal ilma bitta'zimi. Innama sesungguhnya niltu mendapatkan oleh saya hadzal ilma akan ini ilmu. Artinya kalau kalian mau tahu di antara rahasia saya kenapa saya mendapatkan ilmu bitta'zimi, karena saya memberikan penghormatan, karena saya memuliakan. Bagaimana cara saya memuliakan? Fa inni ma akhadtul qarida illa bi taharatin. Fa inni, maka sesungguhnya saya ma akhadtu, tidaklah mengambil oleh saya al qarida, akan al qarid. Qarid itu lembaran-lembaran kitab, illa bi taharatin, kecuali dengan keadaan suci. Ya, kata Syekh Al-Hulwani, saya mendapatkan ilmu yang begitu banyak itu karena saya menghormati, saya mengagungkan. Di antara bentuk pengagungan saya dengan kitab saya adalah saya senantiasa mengambilnya dalam keadaan suci. Pernahkah kita begitu? Apa bahasa ngambil belah? Nah, ini berarti kita perlu menjaga kesucian kita dengan cara rutin wudu, ya. Wa Syekhul Imam Syamsul A'immati As-Sarkhasi, ya. Ini ada cerita lagi tentang Syekh As-Sarkhasi, ya. Seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, ya. Kana mabtunan fi lailatin. Kana mabtunan adalah dia Syekh Sarkhasi itu mabtunan, sakit perut, fi lailatin, pada satu malam. Artinya pernah suatu ketika di malam hari Syekh As-Sarkhasi sakit perut. Wa kana yukarriru, dan dia berulang-ulang. Maksud berulang-ulang di sini dia berulang-ulang ke kamar mandi, berulang-ulang ke WC. Wa tawaddaa fi tilkal lailati sab'a asyarata marratan. Sehingga dia berwudu dalam satu malam itu 17 kali. Sanggup kalau airnya ada. Ya. Kalau sekarang jawabnya nak sanggup. Oh, sanggup. Tapi ngapa? Air dak ada. Ya. Pas air ada sanggup. Ya, insyaallah sanggup. Insyaallah bila dulu, ya. Kan belum bisa juga sekarang nak ke sini jauh nian, ya. Ya, berharaplah semoga kalian yang hidup di pinggir Sungai Batanghari yang katanya dekat danau, ya. Yang Sungai Batanghari itu sungai terpanjang se-Sumatera, tidak lagi mengalami kekeringan di tengah musim hujan. Itulah kata peribahasa, ya, tikus mati di lumbung padi, ya. Ayam mati Ayam mati kelaparan di lumbung padi. Orang tepian sungai tapi kekeringan air di musim penghujan. Nah, itu dia. Kitanya masih hujan, ya. Kayak panas-panas nih, ini global warming malah, ya. Ya kira-kira kan begitu, ya. Nah, Syekh Sarkhasi ini 17 kali dia berwudu dalam satu malam. Kenapa beliau begitu? Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharati. Li'annahu, karena sesungguhnya Syekh Sarkhasi itu kana la yukarriru, adalah beliau tidak mengulang pelajarannya itu illa bit-taharati, kecuali dalam keadaan suci. Jadi beliau ketika batal segera wudu. Sakit perut sampai 17 kali. Ya bisa saja karena ke WC-nya, di antara masuk juga memang juga belum lagi kentutnya. Ini tak ngantuk dikit tak belajar. Tidak usah kan nunggu sakit, sakit perut, ya. Pening dikit, izin siapa sakit. Balak pening. Macam nak mati lah. Allah, padahal pening dikit lah, ya. Lesu recak, ya. Ada yang begitu. Ya, pamit saya izin sakit. Izinnya sakit. Lesu recak, ya. Nih saya Sarkhasi sakit perut, terus belajar.
17 kali berwudu dalam satu malam. Apalah cuma pening dikit ya. Jauhnya ya. Itulah bedanya para ulama itu makomnya mereka serius belajar itu. Belajar mereka serius. Kalau kita tidak main yang serius. Ya, justru belajarnya main-main, pas main malah serius. Bisa main enggak? Serius lah main tuh. Ya. Main benar seriusnya. Yang namanya main itu ya main-main lah. Main bola, tendang basing lah, ngapo aja serius main. Kan lagi main-main lah pula ya. Ini tak pas nak main ada sajak dia ngapo. Tak bisa serius sajak mainnya. Ya. Sekena dia ya namanya juga main. Ya main-main. Nah, kalau belajar baru serius, jangan main-main. Kok tak terbalik belajar malah main, pas main malah serius. Begitu tak? Main bola kaki, main-main dah tuh. Apa serius? Ya pakai wasitnya pula, seriusnya pula main ya. Yang namanya main itu kan happy, senang-senang. Masa itu pula ya? Ya. Sampai bertinju pula saking seriusnya tuh. Nah, itu kira-kira ya. Nah, coba kalau kita belajar, tirulah para ulama ya. Artinya ketika mereka mampu, kita tentu bisa juga untuk mampu seperti mereka. Walaupun mungkin kualitasnya belum mampu, setidaknya kita tiru kesungguhan mereka. Walaupun tidak bisa sampai 100%, ya paling tidak berguyur lah 10%, 20%, naik dikit-dikit ya. Adalah masanya nanti bagi kita akan merasakan nikmatnya belajar. Kalau merasakan nikmat belajar itu tidak ada cerita litak ya. Kalau merasakan nikmatnya ilmu itu tak ada rasa litak. Pagi, sore, siang, malam, sambung malam lagi. Tidur, dan tu bangun tidur, sambung lagi. Asing. Ada masanya nanti akan sampai kepada tahap itu. Namun sebelum sampai ke sana mungkin dari sekarang paling indah ketika nak belajar tuh wudu dulu. Kalau batal kembali wudu ya. Jaga wudu. Tuh. Nah, 17 kali ya karena beliau apa? La yukarriru illa bithaharati. Karena beliau tidak mau ngulang pelajaran kecuali dalam keadaan suci ya. Apa alasannya? Wa hadza li annal ilma nurun. Ini karena sesungguhnya ilmu nurun adalah cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu juga cahaya. Maka kita pernah mendengar kata istilah bahasa orang tuh al ilmu nurun wal bayaru naikun. Al ilmu nurun wal bayaru naikun. Apa maksudnya? Ilmunya menurun, bayarannya naik. SPP-nya mahalnya. Wal bayaru naik, SPP naik terus tapi kualitas ilmunya malah menurun. Kenapa? Kurang semangat. Ya semangat belajar itu banyak sebab ya, ada memang budaknya tidak semangat, ada lingkungannya kurang cocok, akhirnya proses pembelajaran menurun. Namun yang penting ya kalau bisa walaupun ilmunya menurun ya bayarannya ikut juga lah turun ya. Bila perlu bayarannya turun, ilmunya yang naik. Al ilmu naikun wal bayaru nurun. Yang bagus itu ilmunya meningkat, bayarannya tuh turun. Jangan sampai macam tadi ya, ilmunya nurun, bayarannya naik. Nah, tuh apa namanya, bergurau dikit ya, jangan seriusnya. Jadi ilmu itu cahaya, wal wudu'u nur. Dan wudu juga cahaya. Jadi ilmu itu cahaya, kita berwudu, maka kita mendapatkan dua cahaya. Cahaya karena ilmu dan cahaya karena wudu itu sendiri ya. Fayazdadu nurul ilmi bihi ya. Fayazdadu nurul ilmi bihi. Fayazdadu maka bertambah nurul ilmi oleh cahaya ilmu bihi dengan cahaya wudu. Dengannya cahaya wudu. Jadi katanya macam mana biar mudah ngapal? Ngapal lah dari sekarang. Ditambah dengan wudu ya. Macam mana biar cepat hafal?
Ya mulailah menghafal dari sekarang, jangan tunda-tunda. Semakin menunda semakin lambat hafal. Ya di samping itu ada kiat tambahannya senantiasa berwudu. Karena memang begini ya, ketika kita belajar itu kan pikiran kita serius ya. Lagi khusuk itu serius-serius. Ya bahasa orang tuh kalau mesin lama-lama panas ya. Nah perlu kasih pendingin. Bawa dengan wudu biar tenang kembali. Begitu juga kalau lagi emosi itu lagi nak marah biasanya bawa wudu. Tak telap juga bawa mandi ya. Tak telap juga bawa mandi ya. Ya Anda tuh sering marah karena Anda jarang mandi ya. Ngapa pada marah, pada bertengkar ya? Itu tadi ya. Jarang mandi. Kalau air lancar tak ada yang marah-marah, betul tak? Kalau airnya lancar tak ada yang marah-marah. Emosi stabil duduk terus ya. Nak wudu air ada ya, nak buang hajat air ada, nak mandi air ada. Tenang santai ya. Ini sudah lama marah pas nak wudu air dah ketik. Masuk WC busuk. Nah. Tambah marahnya. Nah, itu cerita dikit. Karena bertambahnya ilmu, bertambahnya tadi cahaya ilmu tadi dengan kita berwudu maka bertambah pula cahayanya. Tuh. Itu diantara kiat biar semakin mudah dapat ilmu ya. Karena para ulama memang sudah melakukan itu. Mereka senantiasa menjaga wudu mereka. Tuh. Kemudian wa minat ta'zimil wajibi lil alimi, dan diantara atau termasuk takzim yang wajib lil alimi bagi orang yang berilmu itu an la yamuddar rijla ilal kitabi, an la yamuddar rijla ilal kitabi, bahwa dia tidak memanjangkan kakinya. Man kan panjangnya, apa arti man? Ziyadah, bertambah panjang. Jadi bacaan mat itu panjang. Kalau tidak panjang bukan mat namanya. Ya cuma kadar panjangnya itu bermacam-macam ya. Ada yang 2 harokat nanti ya. Ada yang 3 harokat. Ada yang 4 harokat. Ada yang 5 harokat. Maksimal 6 harokat. Dan itu ada tempatnya masing-masing. Ada mat yang memang harus 2 harokat. Ada yang bervariasi, ada boleh 2 sampai 6. Ada yang minimal 4. Ada yang mesti 6. Nah sampai ke situ ilmu tajwidnya. Sudah ya. Mat apa yang wajib 6, mesti 6 itu? Kok mat jaiz? Nama apa jaiz boleh. Yang mesti 6, mat mana? Mat wajib tidak mesti 6. Mat lazim yang mana? Lazim banyak. Ya lazim tuh banyak. Ada mukhaffafnya ya. Ada musaqqalnya, ada kilmi, ada harfi. Kalau jaiz tak masuk lah. Kan mesti 6. Nama berjaiz boleh-boleh saja. Ya. Artinya dia boleh rentang terendah sampai rentang tertinggi wilayah dia, bebas dia mau mana. Mat jaiz tu mat sultan ya, kena dia lah. 2 payu, 4 payu, 6 payu. Nah tu diskusilah dengan guru tajwid ya. Saya dah ngajar tajwid lagi dak sekarang. Dulu saya ngajar tajwid, sekarang tak lagi ya. Tuh. Lalu kemudian ya karena an la yamudda ya, bahwasanya la yamudda tidak memanjangkan ya, bahasa kitanya tuh tidak menjulurkan kaki, manjangkan kaki. Biasa kan duduk kan melipat ya. Ini tidak kakinya memanjangkan, menjulur ya. Berselonyor ya. Berselon. Menjulurkan kakinya ilal kitabi, kepada kitab. Gala ada pas lagi baca ngaji macam tu Pak. Nah, setelah itu ditak asal kaki julurkan ke arah kitab. Menjulur saja jangan. Ini takzim wajib kata orang kitab. Takzim wajib bahwasanya tidak menjulurkan kakinya ke arah kitab. Ini tidak, malah berpijak kitab. Tuh.
Tuh yang wajib ya. Kemudian waya doa kitabat tafsiri fauqa sairil kutubi ta'ziman. Waya doa dan meletakkan kitabat tafsiri akan kitab tafsir, meletakkan oleh dia ahli ilmu tadi akan kitab tafsir fauqa sairil kutubi, di atas seluruh kitab ta'ziman, karena menghormati kitab tafsir. Jadi kalau nyusun kitab kan ada nyusun bertingkat ya. Ketika nyusunnya bertingkat, tafsir mesti paling atas. Atau Quran ya, atau Quran. Kalau tidak punya Quran kan tafsir, atau kalau punya kitab tafsir kan kitabnya kita tingkat terus. Nah, tafsir posisi paling atas. Begitu juga kalau ada Quran, letakkan Quran di paling atas. Tidak mana Quran itu paling bawah ya. Terpenyet Quran itu letak di paling bawah. Itu jangan sampai macam itu ya. Artinya kalau nyusun kitab, letakkanlah posisikanlah Quran itu paling atas atau tafsir paling atas. Itu kalau nyusun bertingkat. Kalau nyusunnya begini, ya kan ada nyusun kayak rak perpustakaan tuh, nah, ini tegak kitabnya, berjejer begitu, berbaris. Karena kitabnya lagi LKBB ya. Latihan kekompakan baris berbaris. Di mana letak kitab tafsir? Iya. Paling atas juga. Atau rak kan paling atas ya. Maka nanti kalau ada yang ke rumah, itu rak di rumah itu yang paling atas itu kitab tafsir. Itu rombongan tafsir. Yang satu rak itu bagian tafsir semua itu. Bagian bawah sini ini bagian hadis semua. Bagian bawah sini ini fikih Syafi'i, dan berikutnya campur aduk dan bersambung-sambung lah, karena kadang bermazhab Syafi'i kitab Syafi'i lah paling banyak ya. Kitab mazhab lain ada, cuman tidak terlalu banyak, palingan yang populer-populer saja. Namun lebih dominasi atau paling banyak itu kitab mazhab Syafi'i dan kitab hadis, termasuk juga syarah-syarah hadis itu kita deretkan tafsir yang banget sini ya. Quran kan cuma letakkan paling atas selesai. Mungkin lah Quran banyak-banyak baca tak juga ya. Mendingan kok dibaca. Lebih bagus kalau banyak dibaca semua. Sama Malaysianya tuh. Ya Quran yang bagus itu Quran yang buruk karena sering dibaca. Menunjukkan dia sering dibaca, halamannya lah kusut-kusut ya, ngelekak itu dia menunjukkan kopernya tidak lagi mulus. Ya. Kadang hilang kopernya dia. Lah sobek-sobek halaman depannya dia. Karena saking sering dibaca. Tidak ya. Hampir setahun. Masih mulus. Ya, tapi kita ada juga yang memang pandai menjaga barang ada. 5 tahun Quran berubah dikit cuma lembar terasa lembut, tapi dia sampul ada. Dia pegang baik ada juga ya. Tuh. Tapi payah jadi manusia macam tu ya. Yang banyak dia masih mulus tuh ya sudah dia beli simpan di lemari, pakai lagi ya. Makanya mengeluarkannya pas nak pindah ya. Asal jangan sampai ini ya, tak punya Quran ya. Nah, kita letakkan nyusun tadi ya. Arti tafsir paling tinggi. Kalau ada Quran lagi paling atas. Lalu kemudian wala yad'a syai'an akhara 'alal kitabi. Wala yad'a, dan hendaknya dia tidak meletakkan syai'an akan sesuatu. Dia ni ahli ilmu tadi ya. Kita ini jangan sampai kita lah ya. Dia ni ahli ilmu, maksudnya kita semua. Dan hendaklah kita jangan meletakkan syai'an sesuatu akhara yang lain. 'Alal kitabi, di atas kitab. Tidak ya. Apa yang ada lepak atas kitab ya. Pakai sal lempar pak atas kitab. Betul? Untung dah selop berletak atas kitab ya. Ambil sabun juga ya. Ya. Gaduh lah kitab ngapa bahasa ambil sabun di atasnya. Artinya jangan meletakkan sesuatu ya. Wakan ada cerita lagi ya. Wakana ustazuna Asy-Syaikh Burhanuddin rahimahullahu taala yahki an syaikhin minal masyayikhi. Adalah guru kita Syekh Burhanuddin rahimahullahu taala yahki. Beliau
bercerita menghikayatkan. Beliau menghikayatkan artinya beliau bercerita an syaikhin minal masyayikh. Yang cerita ini datang dari seorang syekh dari beberapa orang syekh yang lainnya. Ada salah seorang syekh ya berkata, anna faqihan kana wada'al mihbarata 'alal kitabi. Anna faqihan, bahwasanya ada seorang faqih, seorang ahli fikih, kana wada'al mihbarata. Adalah si ahli fikih ini tadi meletakkan dia di ahli fikih al mihbarah, akan tinta, 'alal kitabi, di atas kitabnya. Artinya ini kitab, dia letakkan botol tintanya di atas kitab. Zaman dulu kan pakai tinta begitu ya. Ya zaman sekarang boleh kita letakkan pena atas kitab, tinta spidol atas kitab. Macam itu lah kira-kira ya. Bagi yang hobi belajar, letakkan pada tintanya, tempat tintanya atau penanya diletakkan di atas kitab. Faqala lahu bil farisiyati. Maka berkatalah syekh ini tadi lahu, baginya ahli fikih, bil farisiyati, dengan bahasa Persia. Bur nayai ya. Nah, kita kada pandai bahasa Persia ya. Artinya begini, la yakun minka. Jangan buat macam itu. Nah, itulah bahasa kita ya. La yakun minka. Tidak sepatutnya engkau memperlakukan, dari engkau berperilaku begitu. Artinya ya bahasa kita jangan buat macam itu. Itu tidak pantas. La yakunu minka. Tidak adalah minka daripada engkau pantas melakukan itu. Syekh tadi negurnya ya, la yakunu minka, tidak pantas darimu melakukan begini. Artinya tidak cocok kalau kamu melakukan itu, jangan buat. Begitu ya. Karena memang itu bisa merusak, pertama dari sisi secara kasat mata itu bisa merusak kitab. Apabila khusus tersenggol, tintanya tumpah. Bagi zaman dulu. Maka tertulis secara otomatis kitab tadi ya. Dengan lukisan abstrak. Ya. Lukisan abstrak harganya lebih mahal daripada lukisan yang rapi teratur itu ya. Ada buat pemandangan bagus. Oh, Masjid As-Sahabah cantik sekali. Mengalahkan cantik masjid aslinya. Harganya murah. Cap tangan, tepuk-tepuk. Itu mahal. Tuh, apalagi kalau monyet-monyet belakang itu ngecapnya lebih mahal lagi harganya ya. Artinya itu diantara kasat matanya ya. Dari sisi penghormatan artinya kita tidak menghormati kitab kita dengan sembarangan meletak apapun barang yang kita. Padahal itu tinta pena ya yang kita gunakan untuk menulis. Itu pun jangan. Ya secara sederhananya ya memang tadi kita menghormati kitab dan itu pun bisa merusak kitab. Coba kalau tumpah tintanya. Ya. Lepak air minum, tuang gelas itu. Datang kawan berguru-guru tak senggol lemari, tumpah air minum. Basah lagi, kitab yang baru dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ya. Belinya ngutang. Langsung basah ya. Tuh. Itu misal saja ya. Wa kana ustaduna al-qadi al-imam al-ajal Fakhruddin al-ma'ruf biqadhi Khan ya, dan adalah guru kami, guru kita al-qadi al-imam al-ajal Fakhruddin yang dikenal dengan Qadhi Khan rahimahullahu taala. Nama beliau ini aslinya Al-Hasan bin Mansur Al-Farghani ya, seorang ulama besar ya. Yaqulu, beliau berkata illam yurid bidzalikal istighfafa fala ba'sa bidzalika. Illam yurid, dikalau lam yurid, tidak menghendaki, bidzalika yang demikian itu, al istihfaf, kalau maksud meletakkan tinta tadi, meletakkan pena tadi bukan karena istihfaf, karena merendahkan, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa demikian itu. Artinya kalau maksudnya tidak ada maksud penghinaan, merendahkan kitab, itu tidak apa-apa, masih boleh. Tetapi ya, wal aula an yahtariza anhu. Wal aula, dan yang paling utama an yahtariza anhu, bahwa yahtariza, dia mesti menjaga anhu, daripadanya meletakkan sesuatu di atas kitab ya. Artinya dia harus menjaga
Jangan sampai meletakkan apapun atas kitab. Walaupun tidak bermaksud untuk meremehkan atau merendahkan kitab, ya. Tuh. Lalu kemudian wa minat ta'zimi, dan termasuk juga ta'zim, menghormati kitab itu, an yujawwida kitabatal kitabi wala yuqarmin. An yujawwid, bahwasanya dia yujawwid, membaguskan. Ilmu tajwid, ilmu membaguskan bacaan. Jadi setelah belajar tajwid, bacaannya bagus. Namanya disebut dengan ilmu tajwid, ya, tahsin, membaguskan. Itu namanya tajwid. Karena orang kalau sudah paham tajwid, baca Qur'annya bagus walaupun tidak belagu. Jangan kayak anak ada lagu, melanggar undang-undang tajwid, salah pula, ya. Artinya Anda yang tidak punya suara merdu, jangan sok-sok nak berlagu pula, niru-niru lagu orang. Pakai lagu alami saja. Daripada maksud lagu macam kambing kena keban, tarik tu. Ya ngajilah, bacalah Quran seperti apa adanya. Kalau dengan tajwid enaklah didengar. Karena setiap orang, suara orang tuh beda, punya khas masing-masing. Ya kalau kebetulan suara kita mirip dengan gaya suara orang lain, mungkin kita bisa menirunya. Tapi kalau tidak, malah tambah buruk. Bukan berarti tidak boleh mengiramakan, bukan. Artinya kalau kagetlah irama tuh bonus jauh, dia pakai tajwid dulu baca. Kalau sudah bertajwid baca Quran, walaupun tidak pakai irama, walaupun suaranya cempreng, enaklah didengar. Suara macam apa namanya itu, kata orang macam kambing kena keban. Sudahlah, suara tuh tidak jelas aman, bacaannya salah, niru lagu orang pula. Ada yang kambing kena keban? Kambing terjepit, ya tuh. Artinya ya, tajwid itu ilmu untuk membaguskan. Artinya setelah kita belajar, kita tahu baca Quran yang benar, itu akan bagus dengan sendirinya. Tidak belagu pun tetap bagus, tetap enak didengar. Itulah guna tajwid itu. Ketika bacaannya betul, walaupun dia tidak berirama, enak didengar. Tuh, yang lebih bagus lagi, suaranya bagus, iramanya bagus, tajwidnya bagus. Nah, itu yang terbaik, ya. Nah, kalau ketemu yang begitu, ya suruh dia ngaji sering-seringnya. Kasih kasih dia kesempatan mengajak kawan dekati dia, ya. Kadang-kadang kalau belajar dengan kawan, diskusi dengan kawan itu lebih cepat dapat. Enggak lah macam itu. Belajar dengan guru dah dapat. Nganding otan kawan langsung dapat. Betul? Nah, kalau begitu belajar dengan kawan. Belajarlah dengan kawan, biar cepat dapat. Oh. Ya, kuliah dengan kawannya. Nah, kita balikkan kembali ke kitab kita, ya. An yujawwida kitabatal kitabi, bahwasanya dia membaguskan kitabatal kitabi, tulisan kitabnya. Nulis kitab, tulislah elok-elok. Belajar kaligrafi. Ya, belajar kaligrafi. Kalau tulisan kita elok, enak. Kita bacanya enak, orang bacanya juga enak. Tak dibaca pun nengok enak. Dia. Tak dibaca pun nengoknya sudah enak. Cuma tulisannya buruk, macam cakar ayam kata orang kampung tuh. Nggak usah kan nak baca, nengok tuh malas orangnya. Apa tulisan kau ya? Masih ada tulisan dokter lagi, ya. Masih enak baca tulisan dokter, ya, ada resep obat, enak baca tuh lagi, ya. Nah itu bergurau, ya. Nanti ini pula, ya. Tapi kan tersebut dia tulisan dokter itu kan sulit dibaca. Ya, dokter itu kenapa sulit dibaca, itu sengaja itu. Tulisan dokter itu sebenarnya cantik tulisan mereka, ya, bagus. Kenapa nulis resep macam garis tak karuan, ya? Itu kode. Itu kode itu. Kenapa dokter merahasiakan resep obatnya? Itu menyangkut rahasia pasien. Jangan buruk sangka dengan dokter. Nah, ngapa dokter tulisannya jelek? Oh, dokter ini. Ya. Biar kita nebus pakai resep dia, harga mahal. Jangan salah paham. Dokter menuliskan dengan tulisan yang tidak jelas, itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Menjaga aib pasien. Coba kalau dokternya nulis nama obat itu jelas-jelas.
Nama obat apa kira-kira? Obat ini obat untuk corona. Ayo. Malu tahu di orang kan? Atau ada penyakit-penyakit ya? Atau kita katakan misalnya apa? Al-Barkani. Penyakit ini tulis nama obat, titik kita sensor. Kata orang, obat panu. Datang kawan dia resep je, panuan yo kata kawan. Kan mah? Nah, itu baru panu, belum penyakit memalukan yang lainnya lagi. Karena sehingga dokter akhirnya merahasiakan obat dengan kode-kode mereka dengan tujuan orang yang tidak berkepentingan tidak tahu dia sakit apa. Ya kan? Dan karena dokter minta kok nanti kalau sudah datang lagi, artinya resep kedua itu ada perubahan tulisan gitu. Karena dokter melihat ini sudah sehat, artinya obat berikutnya lagi. Oh ya, itu jangan buruk sangka walaupun ini ya. Ini gara-gara tulisan buruk tadi ya. Tulisan dokter itu sebenarnya bagus. Artinya dia nyoret sembarangan saja enak ditengok. Ya, enak ditengok walaupun kita tidak bisa bacanya itu. Nah, begitu juga ketika kita menulis kitab, tulislah kitab kita dengan tulisan yang bagus. Pernah nemu tulisan yang buruk? Pernah? Nyaman bacanya? Enggak. Oleh karena itulah, saya sudah cukup lama untuk di fakultas saya tidak mau ujian esai. Karena satu, ada tulisannya biasa-biasa saja, enak dibaca. Ini yang saya harapkan. Kedua, yang paling banyak jumlahnya. Tulisannya jelek, tidak enak dibaca. Ada lagi yang ketiga, tulisannya bagus. Saking bagus, lebih cocok ditempel di dinding daripada untuk dibaca. Kaligrafi nulisnya. Diwani jali. Diwani jali cantik ya. Nah, coba baca. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi kalau ujiannya akhirnya muncullah saya punya rumus. Tulisan yang jelek berarti salah. Tulisan jelek yang tidak bisa dibaca sama dengan salah. Akhirnya ya kita buat ujian yang tidak menyebabkan mereka banyak menulis. Ya, tidak berganda makanya tergu pasangan ya, kesebelasan ujiannya. Tuh. Betul ya? Terasa betul kalau pas ngoreksi ujian esai itu. Macam-macam lah pembetul. Halaman pertama bagus tulisannya rapi, cantiknya ya. Hampir bawah sudah mulai miring-miring hurufnya. Halaman kelima lah tak tanya dia tuh, dia tulis. Ada keruan lagi di halaman kelima dia. Tak percaya tanyalah sama dosen kalian yang ujian esai kemarin. Pak, tahu enggak tulisan kami? Jelek. Oh, bagus ya, lebih bagus enggak usah nulis ya. Nah, itu bergurau dasar seriusan ya. Ya, karena nampak yang ngantuk-ngantuk ini kan kita buat bergurau lah dikit ya. Kenapa ya? Kalau penceramah ada banyak bergurau, ada laku di pasaran ya. Ya, saya bukan penceramah ya. Artinya begitu, kadang-kadang jamaah pun lah yang ngatur ustadznya. Kalau dapat melucu, dah usah lah diundang. Kalian ini dengar ceramah pun dengar lawaan. Kalau lawak nonton TV belah ya. Nonton di TV, banyak pelawak di TV. Kalau ceramah itu harus serius. Masa main-main ceramahnya? Kalau kita ini nak ceramah, kita ngaji ya. Oh. Makanya orang nggak undang ceramah. Ceramah saya bawa kitab, sambung. Baca kitab. Sudah tuh bahasa sambung. Kalau nak sambung undang lagi saya ceramah bisu. Tuh. Nah, kita sambung ke kitab kita lagi. Jauhnya cerita kita gara-gara tajwid tadi ya. Artinya baguskanlah dalam menulis. Wala yuqarmin. Apa maksud yuqarmin itu? Jangan nulis kecil-kecil. Ini halus. Yang sebaris itu buat dua dibuatnya. Ada yang macam itu? Sebaris, kan ada garis buku kita dia. Dapat dua dinulis di situ. Lalu pinggir-pinggirnya catatnya juga lagi sudah kecil. Alangkah pelitnya manusia. Hemat katanya. Iya, sekarang hemat, nanti nyesalnya. Kitab kita ada nyebut kayak gitu ya. Kayak di kitab kita disebut ya. Kenapa jangan nulis kecil, jangan nulis gitu ya. Wa yatrukul hasyata ya, dan hindarkan dan tinggalkanlah al hasyata ya, akan catatan pinggir.
Hasiah itu catatan pinggir. Sudahlah nulisnya kecil, jelek di pinggir pula. Kitab kalau lihat tua itu yang paling mudah rusak itu bagian pinggir. Illa indat darurati, bukan tak boleh, kecuali keadaan darurat, kertas habis, nak dia apa lah ya. Terpaksa nulis kecil di pinggir. Kemudian wara'a Abu Hanifah rahimahullahu taala, telah melihat wara'a dan telah melihat Abu Hanifah oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala kitaban, akan satu kitab. Jadi suatu ketika ini cerita dikit ya. Abu Hanifah pernah melihat sebuah kitab, sebuah tulisan yuqarmitu fil kitabati, yang kecil tulisannya. Ada sebuah kitab halus yang tulisannya macam Quran Istanbul lah. Bisa baca Quran Istanbul loh. Yang ada kecil, kita sebutannya Quran Istanbul itu yang kecil itu ya. Sebenarnya tidaklah pula ya. Quran Istanbul banyak lah yang besar-besar ya. Cuma sampai ke kita yang kecil-kecilnya disebutlah Quran Istanbul itu ke. Quran Istanbul loh, kecilnya Istanbul ya tu ya. Kalau Istanbul asli itu kebal lah, itu mitos ya tu ya. Kalau Istanbul yang asli itu ke kebal, itu mitos saja ya. Kalau Istanbul itu ke kecil. Yang sampai ke kita yang kecil di Istanbul sana banyaklah Quran yang besar-besar. Tuh ya. Sebut Quran Istanbul kecil dah ya. Quran Istanbul juga banyak yang besar. Istanbul kan nama kota ya. Nah, Abu Hanifah suatu ketika pernah melihat sebuah kitab yang yuqarmitu, yang kecil fil kitabati, pada tulisannya. Hurufnya kecil-kecil ya. Faqala, lalu beliau pun berkata, la tuqarmin khattaka. La tuqarmin khattaka. Jangan kau kecilkan tulisanmu. In ishta tandam. Nah, ini dia. Kalau kamu hidup, kamu nyesal. Ya, kalau kamu hidup, artinya kalau umurmu panjang, kamu menyesal. Tengok, apalah baca je, alangkah kecil tulisan ni. Sekarang ialah enak ya. Suatu masa ada masanya nanti Anda akan menyesal karena kecilnya tulisan. Kalau sekarang, oh iyalah mata sehat, masih muda. Lagi ada lah tua ya. Tak juga pas. Apa kacamata? Allah, siapa lah nulis kau? Padahal liok lah ya. Ya, nyesal kan ketika umurnya panjang dia akan menyesal karena tulisannya sendiri yang kecil, sudah kecil jelek pula. Wa in mutta tustum, kalau kamu mati kamu bakal dicaci orang. Apa manusia kau nulis kau langkah kecilnya. Ya kalau hidup nyesal baca orang merutuk kena caci ya tuh. Kata Abu Hanifah, kalau umurmu panjang, kalau kamu masih hidup, kalau umurmu panjang, kamu akan menyesal nanti. Kalau kamu mati, kamu akan dicaci orang ya. Yakni idza sikhta, maksudnya apa? Idza sikhta, apabila engkau telah tua, wada'ufa nuru basarika. Wada'ufa, dan telah lemah nuru basarika, oleh cahaya matamu, nadim ta'ala zalika. Engkau akan menyesal. Ketika matamu telah lemah, nanti engkau menyesal atas demikian itu tulisan yang kecil. Jadi kalau nulis itu tulislah dengan tulisan yang besar, yang halus-halusnya. Tuh. Habis waktu. Habis ya, lazat tadi ya. Ya kayaknya ini ada cerita sekot lagi nih ya. Habiskan bercerita ini dulu ya, sebelum kita nyambung ya. Karena ceritanya masih terkait dengan yang tadi. Wa hukiya an Syekhil Imami Majduddin As-Sarkhaki ya. Ada ceritakan tentang dari Syekh Al-Imam Majduddin As-Sarkhaki ya. Haka annahu qala. Beliau ada cerita bahwasanya beliau itu pernah berkata. Jadi Syekh Majduddin pernah bercerita, ma qarmatna nadimna. Apa-apa yang qarmatna, apa-apa yang telah kami tulis dengan kecil, nadimna, kami telah menyesalinya.
Apa yang pernah kami tulis kecil-kecil, kami telah menyesalinya ya. Wa man takhabna nadimna, dan apa-apa yang telah kami intakhabna, apa-apa yang telah tidak apa nama yang kami luput. Nadimna, kami pun juga selesai. Maksudnya apa-apa yang dulu tidak kami catat, tidak luput itu maksudnya tidak kami catat, tidaklah lengkap, ada yang ketinggalan lah ya, ada kosong lah. Nadimna, kami pun juga menyesal. Wa ma lam nuqabil nadimna, dan apa-apa pula yang lam nuqabil, yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan tulisan itu, nadimna, itu pun nyesal. Ada kami nulis tapi tidak nyambung ceritanya. Kami nulis kecil, kami menyesal. Tulisan kami tidak lengkap, bolong-bolong juga nyesal. Banyak tulisan tapi tidak nyambung dengan yang dibahas, kami juga nyesal. Sehingga wayan bagi an yakuna takti'u, habis kita tadi ya. Habis ya. Wayan bagi an yakuna takti'ul kitabi murabba'an. Dan semestinya sebaiknya an yakuna takti'ul kitabi, bahwasanya taktiknya kitab, potongan kitab itu, artinya kitab itu kita potong, kita atur bentuknya murabba'an, segi empat. Ada kitab yang tidak segi empat, bulat misalnya, segitiga, ada. Ya, rata kitab kita bentuknya segi empat. Fa innahu takti'u Abi Hanifah rahimahullahu taala. Karena model potongan kitab Abu Hanifah itu segi empat. Ini gaya kita sekarang, ini gaya kitabnya Abu Hanifah ya. Wa huwa aisaru 'ala raf'i wal wada'i wal mutala'ati. Karena kitab segi empat itu aisar ya, paling mudah, 'ala raf'i, untuk diangkat, wal wada'i, diletakkan, wal mutala'ati, dan dibaca. Kalau kitabnya segi empat enak, megangnya enak, bawa yang sana kemari enak, menyusunnya juga enak, membacanya juga enak. Coba kalau kitabnya bulan, gimana menyusunnya, bergunding-gunding nih ya, lepas sih miring nih sih ya. Ada ketemu kitab yang bentuknya segi empat? Ada? Belum ada ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Artinya karena kebanyakan kitab memang modelnya segi empat ya, walaupun tidak murabbak segi empat pasnya, ada yang agak panjang tapi tetap dengan perseginya empat ya. Ada yang pas-pasannya segi empat eloknya, ada yang manjang dikit, ada yang manjangnya tapi tetap bentuknya empat, perseginya 1, 2, 3, 4 ya. Cuma ada yang manjang ke atas, ada yang melebar di sini, ada yang sama pas. Intinya tetap seginya ada 4 ya. Karena belum pernah kita temukan kitab bentuknya bulat kayak kopiah ya. Apa namanya, nak jahitnya payah juga, nak jilidnya. Mana nak jilidnya? Belum lagi nyusunnya. Nyusun berguling deh ya. Dah segitu dulu. Ada masalah sampai di situ? Tapi nanggung juga nih. Kitabnya dikit lagi ya. Habislah kitabnya. Sebaris 2 baris lagi ya. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitabati syai'un minal humrati. Wa yanbaghi, dan semestinya, sebaiknya, sepatutnya, an la yakuna, dengan bahwa tidak, dan bahwa tidak adalah fil kitabati, pada menulis itu, syai'un minal humrati, sesuatu dari warna merah. Artinya kalau nulis jangan pakai tinta merah. Kenapa begitu? Fa innahu min soni'il falasifati, karena sesungguhnya tinta merah itu min soni'il falasifati, itu daripada buatan falasifah. Apa itu falasifah? Ahli filsafat. Para filosof, mereka tuh orang yang suka mengkritik, mencurahkan akal pikirnya. Mereka zaman dulu suka memprotes kebijakan pemerintah. Dan bentuk protesnya, kemarahan mereka itu mereka luapkan dengan tinta merah. Orang demo kan penanya merah, tulisan sebagai spidol ya. Tolak ini, ya kan? Tintanya merah. Tidak pakai warna kuning nulisnya. Kertasnya putih, tintanya kuning, nampak? Nah, artinya merah itu simbol di masa lalu dipakai oleh para filosof ketika mereka mengkritisi kebijakan para penguasa. Karena simbol merah, warna merah identik dengan 1, keberanian, 2, kemarahan. Ya, begitu ya.
Iya tak? Di sekolah begitu tak? Guru kalau dia ada nilai yang tidak cocok, tulisnya pakai tinta warna merah. Saya sebutlah banyak dah cabai. Ini mau lapor, berapa dapat cabai? Ada sekilo. Ya. Kalau banyak merahnya, tidak naik ke kelas. Kenapa gurunya marah? Dikasih tinta warna merah. Tuh. Merah jo. Ya. Tuh. Karena itu perbuatan para filosof, mereka suka mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pemikiran mereka, itu mereka protes dengan tulisan-tulisan mereka berwarna merah. Makanya seorang penuntut ilmu tidak patut, Anda mau kritik siapa, mau marah sama siapa? Kok nulisnya pakai warna merah, marah sama siapa kira-kira? Tidak ada kan? Tidak ada. La soni is salafi. Itu bukan soniknya salaf. Bukan kebiasaan perbuatan para ulama salaf dalam menulis. Ulama salaf senantiasa menulis dengan tinta berwarna hitam. Jelas. Tinta merah pun cepat lelah bacanya nanti ya. Cepatlah. Kalau Anda bacalah tulisan warna merah, itu cepat jenuh kita membacanya. Wa min masayikhina karihu isti'mal al-markabi al-ahmari. Wa min masayikhina, dan terdapat dari guru-guru kita karihu, membenci mereka itu isti'mal al-markabi, akan menggunakan mereka al-markabi, kendaraan al-ahmar, yang juga warna merah. Naik kuda warna merah, mereka tidak suka. Cuma zaman sekarang motor banyak pula merah ya. Motor catnya merah, maka motor saya hitam walaupun buruk, tapi kan tinta apa? Warnanya hitam. Jadi kalau dia berjemur tidak apa-apa, jadi hitam. Coba kalau motornya putih, kan tidak berteduh terus ya. Karena dibiarkan lama-lama berjemur, bedak mahal. Kalau hitam kan berjemur sudah biasa tuh. Makanya motor saya warnanya hitam, tidak warna merah. Nah itu bergurau ya, jangan seriusnya ya. Artinya para ulama zaman dulu mereka menghindari penggunaan warna merah kalau tidak perlu. Kalau adanya merah nak diapakan lah ya. Dapatlah asal dikasih orang warna merah, mungkin nak celup hitam pula ya. Nah segitu. Ada masalah? Soalnya akan datang kita cerita baru lagi ya. Ya silakan.